Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa imamil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia, majelis yang dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka insyaallah akan bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca adalah salawat maulid yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan insyaallah majlis ini bersambung kepada beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pernah ada seseorang yang sudah lama tidak menghadiri majelis Al-Habib Ali Al-Habsyi, sudah lawas kada hadir di majelis maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu di dalam hati ada keinginan untuk berhadir di majelis Al-Habib Ali Al-Habsyi. Cuma ada keraguan antara hadirkah kadar. Dalam keraguan tersebut, beliau kemudian membuka Al-Quranul Karim. Dibuka, subhanallah, ya asal buka aja Al-Quran, yang dibuka ternyata surah Shad. Dan mata beliau tertuju kepada ayat 41 dan 42 daripada surah Shad. Ayat 41 dan 42. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Urkub birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ayyub. Ujar Nabi Ayyub, ya Allah, hambamu ini ditimpa dengan kesusahan, gangguan syaitan, gangguan iblis, baik yang menimpa jasmani maupun ruhani, baik yang menimpa awak ataupun menimpa hati. Yang dimaksud azab di situ al-waswasah, was-was. Kita kalau membaca sejarah Nabiullah Ayyub, ini luar biasa ujiannya. Sampai-sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Banyak bersabar Nabiullah Ayyub ditimpa bala, ditimpa musibah.
Ini seawakan sidin, tidak ada tempat yang sehat dari kulit ini kecuali di situ ada penyakit. Dari kepala sampai ujung batis itu penyakit semua. Sampai benanah, awak ini benanahan, seawakan, bau, ya campur nanah, campur darah, bau, sampai akhirnya pun diusir dari kampungnya. Penyakit menimpa Nabi Ayub, tapi sedikit pun sidin kada mengurangi daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai pada puncak ujiannya, akhirnya pun Allah mengatakan urkub birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Maka dihentakkan oleh Nabi Ayub, berarti sidin ke tanah, keluar sumber air, keluar banyu dari dalam tanah itu. Ujar Allah, hadza mughtasalun, dengan banyu ini engkau mandi. Mandi dalam tafsir itu diperintahkan lagi menghentakkan kaki kali yang kedua. Keluar lagi banyu. Banyu yang keluar kali yang kedua itu disuruh minum, wasyarab, suruh minum. Mandi dengan air, begitu dimandikan, penyakit itu semuanya berjatuhan. Nah, kayak kita berkubang di lumpur, kita mandi, lumpur-lumpurnya berguguran seiring dengan gugurnya banyu. Nah, kayak itu juga penyakit yang ada di sekujur tubuh Nabi Ayub. Begitu sidin mandi berkubui, guguran penyakit itu dan kulit kembali seperti sedia kala sehat. Dan banyunya tadi diminum, sebagian diminum untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam. Maka ini sebuah isyarat bahwa hadir di majelis maulid, apalagi itu maulid yang disusun oleh Habib Ali Al-Habsyi, insyaallah akan menyembuhkan penyakit kita yang zahir dan menyembuhkan penyakit kita yang batin. Ini luar biasa. Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau bersabda, ujar Nabi, innama ana rahmatun muhda. Ujar Nabi, sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu hadiah dari Allah untuk kita. Al-anbiya'u sadaqatun minallahi li umamihim wa nabiyyuna lana hadiyah. Kalau nabi-nabi terdahulu itu adalah sedekah dari Allah untuk umat-umatnya. Nabi Musa itu sedekah dari Allah untuk umatnya. Nabi Isa sedekah dari Allah untuk umatnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad, beliau adalah hadiah dari Allah untuk kita umatnya. Apa beda hadiah dan sedekah? As-sadaqatu lil muhtajin wal hadiyatu lil mahbubin. Kalau sedekah itu biasanya diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Ada orang datang misalnya kepada Haji Muhsin, Ji, ulun ini sudah 3 hari kurang makan, duit kedada biasa nukar makan, baras habis. Maka Haji Muhsin bersedekah, karena memang orang yang datang itu membutuhkan. Itu ngarannya sedekah. Adapun hadiah,
Hadiah itu biasanya diberikan karena didasari cinta. Kita cinta dengan anak, maka ketika anak itu ulang tahun misalnya, kita berikan hadiah. Apakah anak itu butuh dengan hadiah? Ya karena butuh juga. Cuma kita memberikan didasari rasa cinta. Ada seorang suami memberi hadiah kepada istri, atau istrinya memberi hadiah kepada suaminya. Bukan mereka saling membutuhkan akan hadiah itu, tapi memang memberikan hadiah itu didasari rasa cinta. Maka kayak itu juga Allah mengutus Nabi kita Muhammad kepada kita, itu karena cintanya Allah kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengetahui kadar kemuliaan beliau itu pasti akan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang cinta lawan Nabi, yang tahu kadar kemuliaan Nabi. Oleh karenanya kita ini, kenapa kadang-kadang diantara kita cintanya kurang kepada Rasulullah? Kalau hadir majelis maulid malas, kalau hadir majelis musik lakas, ya kan? Orang yang tahu akan kadar kemuliaan Rasulullah pasti akan cinta kepada Rasulullah. Maka setiap di situ diadakan pembacaan maulid, diadakan pembacaan sholawat kepada Rasulullah, tergerak hatinya, tergerak jiwanya untuk mendekat dan hadir kepada majelis tersebut. Jadi tergantung kita tahu atau kadarnya kita terhadap kadar kemuliaan yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun berikan sebuah contoh. Ada contoh. Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir ibn al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra daripada Siti Fatimah, Siti Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Rasulullah, garis keturunannya sampai kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika Al-Imam Ali Ar-Ridha datang ke suatu daerah. Ternyata di kota tersebut beliau sudah ditunggu oleh ribuan orang. Untuk apa ribuan orang itu menunggu? Kalau riwayat dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam sebuah kajian Sidin menyampaikan di sini 20.000 orang kumpul menunggu Al-Imam Ali Ar-Ridha. Yang bayangkan di masa itu kumpul 20.000 orang, manusianya kada banyak. Kalau kita zaman ini misalnya hadir haul Abah Gurus kumpul 200.000 orang, 20.000 orang misalnya, kan nyaman, mengumpulkan orang nyaman. Dari mana-mana datang, kendaraannya nyaman, jalannya nyaman. Apalagi media ini kan nyaman, tinggal dikabari tanggalnya apabila, bulannya bulan apa. Orang jauh-jauh hari menyiapkan perbekalan. Itu di zaman itu kumpul 20.000 orang. Untuk apa? Ternyata yang hendak didengar satu hadis. Mereka mengatakan, wahai Ali Ar-Ridha, kami ingin mendengar satu hadis yang kau riwayatkan daripada ayahmu, ayahmu meriwayatkan daripada ayahnya, daripada ayahnya sampai kepada Rasulullah.
Maka beliau pun membacakan hadis. Ujar Sidin, aku mendengar hadis ini dari ayahku, ayahku dari ayahnya, sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar langsung dari Jibril. Jibril dalam riwayat mendengar dari Mikail. Mikail mendengar langsung dari Allah. Apa hadisnya? La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu ujar Allah adalah bentengku. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah dakhala hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, siapa yang masuk ke dalam bentengku maka ia aman daripada azabku. Bayangkan 20.000 orang itu mencatat hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridho. Pulpennya kadang-kadang pulpen kita ini. Yang penting bisa menulis, nanti apakah caranya? Dengan ranting-ranting dan lain sebagainya mereka menulis. Kenapa begitu banyak orang berkumpul? Walaupun hanya sekedar mendengarkan satu hadis, karena mereka tahu akan kebesaran ilmu itu. Kita, contoh ulun, menyampaikan beberapa hadis, menyampaikan beberapa nasihat-nasihat, menyampaikan ayat Al-Quran. Berapa ribu yang hadir? Sedikit yang hadir. Ya kita memaklumi aja, karena banyak orang yang tidak mengetahui akan kadar kemuliaan ilmu. Kalau sekiranya orang itu tahu kadar kemuliaan dan keagungan ilmu, walaupun satu hadis, ribuan orang akan datang mencatatnya. Maka itu juga kita maulid, mengadakan maulid, salawat kepada Rasulullah. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang tahu kadar keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Ulun pamannya bisi berlian banyak di tangan nih. Di dalam genggaman banyak berlian. Di jalan situ ulun hamburkan berlian. Orang yang memutiki hanya orang yang tahu dengan berlian. Kalau orang yang tidak tahu dengan berlian, dilewati aja. Ah ini kayaknya pecahan kaca aja nih. Tapi kalau orang yang pakarnya, yang tahu akan mahalnya, nilainya berlian, berebutnya mengambil. Tapi orang yang kada tahu, biasa aja. Makanya ujar Imam Syafi'i, aku tidak mungkin menghamburkan permata-permata di antara kambing-kambing. Kada dimakannya, kada diambilnya, yang dimakannya rumputnya. Nah itu kan, artinya kemuliaan Rasulullah itu harus kita gali, harus kita pelajari, harus kita ketahui, agar cinta kita semakin besar lawan Rasulullah. Kalau kita tidak menggali, tidak mempelajari akan kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga mahabbahnya pun, ta'alluq hatinya kurang juga lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat hadis daripada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ini riwayat waktu Sidin belum masuk Islam. Sahabat Urwah bin Mas'ud ini nang ujar Nabi, aku melihat Nabi Isa itu mirip lawan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Perawakannya, wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Apa ujar Urwah bin Mas'ud? Ujar Sidin, aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah. Aku melihat dengan kedua mataku bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Demi Allah, ujar Sidin, ma tanakhama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Rasulullah meludah, Nabi meludah, melainkan ludah itu pasti akan jatuh di telapak-telapak tangan para sahabatnya. Karena pernah ludah Nabi itu jatuh ke tanah, kada biasa. Pasti jatuh di tangan-tangan para sahabat. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Maka ketika ludah itu jatuh di tangan sahabat, mereka gosok tangannya yang ada ludahnya, disapuakan ke wajahnya, disapuakan ke awaknya. Kenapa mereka melakukan demikian? Mereka kenal, mereka tahu, mereka paham kadar keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Artinya ini lain ludah sembarangan ludah. Lain sembarang ludah Nabi Muhammad. Apa ujar sidin wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Apabila Rasulullah memerintahkan akan sebuah perintah kepada mereka, ibtadaru amrahu, segera dilaksanakan. Kada bakena-kena, langsung dikerjakan. Wa idza tawadda, apabila Rasulullah wudu, kadu yaqtatiluna ala fadli wudu'i. Hampir-hampir para sahabat itu seperti orang yang akan bertengkar, seperti orang yang akan berperang. Nanti orang hendak berkelahi. Kenapa? Memperebutkan air bekas wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadu aswatuhum indahu. Apabila sahabat-sahabat Nabi itu berbicara, di situ ada Rasulullah, mereka rendahkan suara mereka. Padahal ini orang-orang yang hidup di masa-masa jahiliyah. Artinya mendapati masa jahiliyah, masa yang kada beraturan. Yang preman, yang jagau banyak di masa itu. Yang kada tahu sopan santun, kada tahu tata kerama, banyak di masa itu. Tapi bagaimana setelah mereka masuk Islam, tahu akan keagungan Rasulullah, mereka pelangkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazar. Mereka tidak pernah memandang Nabi Muhammad dengan pandangan tajam, dengan pandangan sinis. Mereka menundukkan kepalanya. Kalau sudah di hadapan Rasulullah tunduk. Dan preman-preman asalnya itu tunduk di hadapan Rasulullah. Tidak pernah memotong ucapan Rasulullah. Yang bayangkan Sayyidina Umar itu di kota Mekah ditakuti. Jadi di kota Mekah itu nang ditakuti. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, yang ditakuti dua. Abu Jahal lawan Sayyidina Umar. Abu Jahal itu berpengaruh, Sayyidina Umar berpengaruh. Preman bila berjalan selalu bawa pedang, dikit-dikit cabut pedang. Jadi kedenang waninya. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Tapi ketika di hadapan Rasulullah, tahu akan kadar keagungan Rasulullah, Sayyidina Umar kalau di hadapan Nabi dia cuma, kalau dalam riwayat-riwayat itu, nang berani mengangkat pandangannya untuk memandang wajah Rasulullah cuma dua orang sahabat. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Yang lainnya tunduk. Yang lainnya tunduk. Kada wani menjanaki Rasulullah. Paling-paling curi-curi pandang. Kalau menjanaki nang istilah itu kada wani. Nang mau menjanaki Rasulullah cuma Abu Bakar dan Umar dijanaki. Faraja Urwah ila ashabi. Maka Urwah pun kembali kepada kaum yang ketika itu masih belum Islam, tokoh-tokoh daripada orang-orang kafir Quraisy. Apa ujar Urwah bin Mas'ud
Ai qaumin, wahai kaumku, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Demi Allah, aku sudah pernah mendatangi raja-raja. Aku pernah mendatangi kaisar. Aku pernah mendatangi Kisra. Aku pernah mendatangi Raja Najasyi, mendatangi raja-raja. Apa ujar Sidin? Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azimuhu ashabuhu ma yu'azimu ashab Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat bagaimana anak buahnya raja-raja itu, mereka tidak mengagungkan rajanya sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad itu melebihi anak buah raja mengagungkan rajanya. Keagungan yang diagungkan oleh para sahabat terhadap Rasul luar biasa. Ini yang menyaksikan bukan orang Islam waktu itu. Sahabat Urwah bin Mas'ud belum masuk Islam. Nah kemudian bagaimana para sahabat mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Zubair. Ketika itu Rasulullah, apa ujar kita, berbekam. Nabi kita berbekam. Lalu darah nang keluar waktu berbekam itu dimasukkan ke dalam mangkok. Dianak di mangkok. Setelah Rasulullah selesai daripada berbekam, masuk Abdullah bin Zubair. Lalu apa ujar Abdullah bin Zubair? Ya Rasulullah, pian sudah tuntungkah berbekam? Ujar Nabi, iya, sudah selesai. Maka Nabi pun memberikan mangkok yang ada isi darah tadi itu kepada Abdullah bin Zubair supaya dibuang. Darah itu supaya dibuang. Tahu-tahunya apa? Mangkoknya dibawa jauh-jauh, dilihat orang tidak sepi, tidak sunyi, diminum oleh Abdullah bin Zubair darah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dibulikakan mangkoknya, ya Rasulullah, ini mangkoknya. Ujar Nabi, bujur dibuanglah darahnya. Inggih ya Rasulullah. Dalam hati dibuang dalam parut. Bujurlah dibuang. Inggih ya Rasulullah. Ketika itu masuk sahabat Salman Al-Farisi. Ada apa ya Rasulullah? Ujar Nabi, aku menyuruh pemuda ini membuang darah bekas aku bekam. Tahu dibuangnya? Ada Nabi. Apa ujar Salman? Demi Allah ya Rasulullah, tadi ulun kada sengaja melihat pemuda ini diminumnya darah yang ada di dalam mangkok itu. Apa ujar Nabi Rasulullah? Wailul laka minan nas wa wailul linnasi minka la tamassakan naru illa qasmad yamin. Ujar Nabi, celaka orang nang mahuali ikam, celaka juga orang nang ikam huali. Celaka orang yang memusuhi engkau dan celaka orang yang kau musuhi. Demi Allah ya Nabi, engkau tidak akan tersentuh oleh api neraka. Darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pernah meminum darah Nabi ini kan cuma satu orang dari sahabat Rasulullah itu. Ada cuma satu orang. Ada di antaranya yang lain dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminum darah Rasulullah. Ketika itu terjadi perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Waktu perang Badar,
Nabi ada luka di sini, di bagian wajah sedikit. Ya namanya perang, berhadapan dengan musuh. Walaupun menang ya ada juga luka-lukanya. Ada luka di bagian muka sini, sedikit. Melihat darah Rasulullah menetes, ada seorang sahabat, beliau bernama Malik bin Sinan. Karena sini Malik bin Sinan. Siapa Malik bin Sinan? Malik bin Sinan ini abah daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat Nabi karena sini Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini anak daripada Malik bin Sinan. Melihat darah mengucur dari wajah Rasulullah, Malik bin Sinan langsung mengisap darah itu, diisap. Biasa kan kita kalau luka diisap darah. Nah ini Malik bin Sinan mengisap darah yang di wajah Rasulullah itu sampai darahnya kada lagi keluar, diisap sampai darahnya hampir keluar. Apa ujar Nabi setelah selesai mengisap darah yang mengalir dari itu? Ujar Nabi, mujjahu. Ujar Nabi, luak, keluarkan, muntahkan. Artinya jangan ditangguh. Ujar Nabi, luapkan. Itu bahasa kita lah, bahasa Perancisnya tuh. Luapkan ujar Nabi, keluarkan. Apa ujar Malik bin Sinan? La amujjuhu abadan ya Rasulullah. Aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya. Summa betalahu, kemudian Malik bin Sinan pun menelan, menaguk darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi setelah itu? Man arada ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa, ajar Nabi, yang hendak melihat seorang laki-laki ahli surga, lihatlah Malik bin Sinan. Gara-gara minum darah Rasulullah, surga. Fastashhada bi Uhudin. Lalu Malik bin Sinan pun wafat di medan peperangan Uhud. Perang Uhud itu 1 tahun setelah perang Badar. 1 tahun setelah perang Badar. Di medan perang Uhud pun Sidin mati syahid. Ujungnya Nabi, surga. Minum darah Nabi, surga. Dalam riwayat lain, man khalata dami damahu la tamassahun nar. Siapa yang mencampur darahku dengan darahnya, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah melakukan hal yang demikian? Karena tahu kadar keagungan Rasulullah, kadar kemuliaan Rasulullah. Perlu ingat dulu. Waktu ulun memondok, di pondok ada kunjungan kiai ini dari Madura waktu itu. Karena kiainya dari Madura, banyaklah warga Madura yang datang ke pondok waktu itu. Datang, nah mungkin ada kerabat karena sekampung dan lain sebagainya. Subhanallah, waktu kiai itu makan, ada kobokannya. Kiai membasuh tangan di kobokan. Subhanallah, ini nang pecinta nang datang ini, pian bebagian kobokan itu diminum, dibagi, bakeliling kobokan diminum setaguk, ambil berkah bekas tangan kiai. Kenapa mereka melakukan itu? Tahu akan keagungan gurunya, tahu akan kemuliaan gurunya, kayak apa perangai gurunya, kayak apa ibadah gurunya, kayak apa kesolehan gurunya, kayak apa kewalian gurunya, kayak apa sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengan manusia biasa bisa nada itu, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu para sahabat. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kada khilaf ulun riwayatnya, ketika Nabi menunaikan ibadah haji yang terakhir, wukuf di padang Arafah. Sewaktu wukuf itu Nabi memberikan khutbah panjang kepada para sahabat. Lalu ujar Nabi, kalau sekiranya aku ini, ujar Nabi, ada kesalahan kepada kalian, maka silahkan kalian tuntut balas. Umpamanya aku pernah pukul, balas sebelum pengadilan akhirat. Nabi itu mengumumkan kepada para sahabat, sudah memberi isyarat bahwa umur ini ada panjang lagi. Karena kan bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Ada sampai 3 bulan hitungannya. Ya, ada sampai 3 bulan. Karena Rabiul Awal kan di awal 12 meninggalnya. Wukuf kan tanggal 9. Ada sampai 3 bulan hitungannya. Ada apa Nabi ini ujar kita kayak membuang perangai. Ujar kita, bahasa kita tuh kan. Maka para sahabat pun menunduk aja, tidak ada yang mengangkat kepala. Lalu Nabi mengulang-ulang terus, diulang-ulang Nabi. Ayo siapa yang hendak menuntut balas, ayo balas sebelum pengadilan akhir. Maka akhirnya pun sahabat Ukasyah berdiri. Ya Rasulullah, mohon izin. Ulun hendak menuntut balas kepada pian, ya Rasulullah. Menuntut balas apa wahai Ukasyah? Dahulu waktu di medan peperangan, pian berada di atas kendaraan ya Rasulullah. Pian memegang cambuk. Entah pian itu mencambuk, maksudnya kada sengaja aku kayak apa, lalu terkena punggung ulun, bebalar waktu itu. Apa ujar Nabi? Wahai Bilal, ambil cambuk di rumah Siti Fatimah. Cambuk itu yang dipakai, ambil ke rumah Siti Fatimah. Datang Bilal mengetok pintu. Ada apa wahai Bilal? Aku diperintahkan ayahmu untuk mengambil cambuk. Ambil cambuk. Setelah diambil, Siti Fatimah bertanya, untuk apa? Apa ujar Bilal? Ukasyah akan menuntut balas karena Rasulullah pernah memukulkan cambuk itu hingga mengenai punggungnya. Sampailah Bilal bin Rabah menyerahkan cambuk itu kepada Ukasyah. Wahai Rasulullah, waktu pian mencambuk ulun itu, waktu pian memukul cambuk itu kena ulun waktu itu ada baju. Dilepas oleh Rasulullah baju Rasulullah. Kelihatan nih, awak Nabi Muhammad kelihatan. Para sahabat bercucuran air mata. Apa menyaksikan orang yang dicintainya bakal dipukul. Hendak sarik lawan Ukasyah karena memang Nabi yang meminta berulang-ulang. Maju Sayyidina Abu Bakar, cambuk aku aja sebagai penggantinya. Maju Sayyidina Umar, cambuk aku sebagai penggantinya. Maju Sayyidina Ali, cambuk aku sebagai penggantinya. Maju Hasan dan Husain, cambuk kami berdua ini sebagai penggantinya. Jangan Rasulullah yang dicambuk. Apa ujar Nabi? Yang akan dituntut di akhirat aku, bukan kalian. Suruh Nabi pinggir. Akhirnya Nabi SAW dalam keadaan baju terbuka itu, Ukasyah dengan cambuk di tangan sijil. Tahunya apa? Bukan mencambuk Rasulullah. Begitu Rasulullah terbuka pakaian, langsung diragap oleh Ukasyah awak Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan cambuk ini yang ulun kehendaki, tapi ulun hendak memeluk.
hendak meragam awak pian ya Rasulullah. Karena kalau kita sama-sama meninggal dunia, pian tentu derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Kalau ulun ini manusia biasa. Kayak apa rasanya kalau terpisah dengan orang yang dicintai? Tidak ada kenikmatannya. Maka mumpung masih bisa bertamuan di dunia ini, ulun habiskan mencium awak pian. Dicium oleh Ukasha, dihimat. Ini orang-orang yang tahu kadar kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu para sahabat pun secara bergantian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bayangkan para sahabat itu cinta yang luar biasa lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan karena di lain waktu kita lanjutkan lagi apa cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.